Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman sekalian, serta Bapak Muhammad Irfan SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Biologi yang saya hormati. Selamat datang di video pembelajaran kami kelompok 3 dari kelas Pendidikan Biologi A yang beranggotakan saya sendiri Almayani Said, ada Nurul Muhijrah, kemudian Siti Hadijah dan juga Amti Hana. Pada video pembelajaran ini, kami akan membahas mengenai materi dari hierarki pembelajaran. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Baik, materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai pendekatan pembelajaran dan beberapa dari strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sendiri merupakan titik tolak atau sudut pandang suatu pembelajaran, di mana pendekatan pembelajaran ini merupakan landasan filosofi yang melatar belakangi proses pembelajaran, di mana landasan filosofi ini berdasarkan pada epistemologi, ontologi, dan juga aksiologi pembelajaran. Nah, beberapa strategi pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran sendiri adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dengan tujuan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas yang dimana dapat capai tujuannya atau secara efisien dan efektif. Nah, dilihat dari cara penyampaian materi, strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi strategi pembelajaran eduktif dan juga induktif. Strategi pembelajaran induktif yaitu adalah cara mengajar dengan cara penyajian kepada peserta didik melalui suatu jumlah contoh spesifik, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu aturan, prinsip, atau fakta yang pasti dengan suatu produk. Misalnya, contoh penerapannya yaitu dalam mata pelajaran IPA mengenai materi keseimbangan ekosistem, di mana peserta didik akan belajar mengenai hubungan antar makhluk hidup. Nah, yang pertama kali dilakukan oleh guru adalah menunjukkan video yang menunjukkan ragam hubungan antara makhluk hidup, misalnya simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kemudian selanjutnya peserta didik diminta untuk menganalisis bagaimana hubungan antara makhluk hidup tersebut, apakah saling menguntungkan atau ada yang dirugikan. Kemudian setelah peserta didik ini selesai menganalisis, guru kemudian membimbing peserta didik untuk menarik suatu kesimpulan mengenai jenis simbiosis apa yang terjadi antara beberapa makhluk hidup tersebut. Kemudian strategi pembelajaran yang kedua yaitu strategi pembelajaran deduktif. Deduktif adalah proses dari penalaran yang berangkat dari umum ke khusus atau dari premis umum ke suatu kesimpulan logis. Strategi ini disampaikan dengan cara mengajar dari aturan umum ke contoh-contoh khusus atau penerapan generalisasi ke kasus khusus. Adapun langkah-langkah dari penerapan strategi ini, yang pertama, pemberian informasi umum. Guru memberikan informasi umum mengenai konsep atau teori yang akan diajarkan. Informasi ini dapat berupa definisi, rumus, ataupun prinsip-prinsip dasar. Kemudian langkah yang kedua yaitu pemberian contoh-contoh, di mana guru memberikan contoh-contoh penerapan konsep atau teori tersebut dalam situasi yang konkret. Contoh-contoh ini dapat berupa benda-benda atau gambar maupun ilustrasi. Kemudian yang ketiga yaitu latihan soal, di mana peserta didik diberikan latihan soal untuk menguji pemahaman mereka terhadap konsep atau teori tersebut. Nah, adapun contoh nyata dalam penerapan di dalam kelas, misalnya yang pertama pemberian informasi umum, di mana guru menjelaskan rumus luas persegi secara umum yaitu L sama dengan P kali L, di mana guru menjelaskan arti dari P dan L tersebut. Kemudian memberikan contoh mengenai rumus luas persegi pada berbagai bentuk persegi. Contoh-contoh tersebut dapat berupa gambar atau benda-benda nyata. Kemudian yang terakhir memberikan latihan soal, di
di mana peserta didik diberikan latihan soal untuk menguji apakah pemahaman mereka ini terhadap rumus dari luas persegi tersebut. Perkenalkan, nama saya Nurul Hijrah dengan NIM H032027. Di sini saya akan menjelaskan dari ketujuh metode pembelajaran. Yang pertama itu metode ceramah, di mana metode ceramah ini merupakan metode di mana guru lebih banyak memberikan informasi pada siswa, sehingga siswa menjadi lebih pasif dalam pembelajaran. Dengan menggunakan metode pembelajaran, ceramah ini perlu dikaitkan dengan teknik bertanya agar terjadi interaksi antara guru dan siswa ataupun siswa dan siswa itu sendiri dengan pertanyaan yang bervariasi. Nah, dengan menggunakan metode ceramah dapat menyampaikan materi yang banyak dan dapat menambah pengetahuan siswa. Nah, yang kedua itu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk pembelajaran sesuai dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah pengerjaan sesuai dengan sesuatu. Nah, dengan menggunakan metode demonstrasi ini, konsep yang dipelajari akan lebih mudah diingat karena siswa melihat fakta-fakta secara langsung. Nah, yang ketiga itu metode eksperimen. Metode eksperimen ini adalah kegiatan interaksi yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Nah, dengan menggunakan metode eksperimen dapat melatih kerjasama pada diri siswa, karena metode eksperimen di sekolah biasanya dilakukan secara berkelompok. Nah, yang keempat itu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu di mana siswa dengan guru terjadi tukar-menukar informasi, ideal ataupun pendapat untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dengan menggunakan metode diskusi ini dapat mendorong siswa untuk merefleksikan ide mereka atau pendapat mereka, menggali isu-isu dan memecahkan suatu masalah. Yang kelima itu metode bermain peran. Nah, di mana metode bermain peran ini merupakan metode untuk menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas, yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian. Dengan menggunakan metode bermain peran ini, peserta dapat mengembangkan pengetahuan mereka. Nah, yang keenam itu metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode praktik yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan mental ataupun fisik dan teknis. Nah, dengan menggunakan metode simulasi dapat mengembangkan keterampilan siswa. Yang ketujuh itu metode permainan. Metode permainan adalah pemecahan situasi, kebekuan pikiran atau fisik peserta didik dengan penuh semangat dan antusias. Nah, dengan menggunakan metode permainan ini dapat menciptakan suasana belajar dari pasif menjadi aktif. Sekian penyampaian materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan NIM H032507. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik dalam pembelajaran, yaitu teknik bertanya, teknik menghafal, dan teknik mencatat. Adapun penjelasan dari materi di atas yaitu teknik bertanya adalah suatu teknik yang efektif dalam proses pembelajaran. Guru bertanya kepada siswa merupakan hal yang sangat penting. Dengan bertanya tersebut, siswa langsung berpikir dan dapat mengoptimalkan proses berpikir perkembangan mental peserta didik. Kemampuan dalam menyusun pertanyaan merupakan landasan pertama dalam mempelajari materi dengan berbagai macam model pembelajaran. Adapun penjelasan tentang teknik bertanya beserta contohnya, seperti pada saat dosen atau audiens dapat mengajukan pertanyaan terbuka untuk merangsang pemikiran mendalam atau refleksi. Seperti contoh, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang Anda jelaskan pada materi Anda, atau bertanya tentang materi yang belum dipahami. Itu adalah salah satu contohnya. Adapun teknik menghafal. Teknik menghafal adalah memahami suatu konsep materi dalam suatu proses pembelajaran, membutuhkan kemampuan atau mengingat konsep atau materi tersebut. Kemampuan mengingat materi memerlukan teknik menghafal dengan memasukkan materi yang berupa informasi ke otak untuk mempermudah mengingatnya. Materi-materi yang berupa prinsip
hukum, dan teori membutuhkan cara tertentu untuk dihafalkan dan setiap peserta didik mempunyai cara tersendiri dalam menghafalkannya. Adapun contohnya, pada saat dosen menjelaskan teori-teori pembelajaran, Anda merekam audio untuk mendengarkannya lagi dan menangkap detail penting yang mempermudah dalam pembelajaran. 3. Teknik mencatat. Teknik mencatat mempunyai korelasi dengan teknik menghafal. Kedua teknik tersebut berhubungan dengan cara menyimpan informasi atau mengingat dan memanggil kembali informasi ketika dibutuhkan. Kedua teknik tersebut melibatkan proses yang terjadi di long-term memory. Di long-term memory, mencatat efektif dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti teknik mencatat dipengaruhi oleh kesenangan dan kemudahan masing-masing peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam mencatat. Contohnya mata kuliah pembelajaran. Seperti mencatat poin-poin utama tentang berbagai strategi pembelajaran, seperti strategi pembelajaran kolaboratif atau pentingnya penerapan strategi dalam pendidikan. Itulah pemaparan pemateri saya. Saya persilakan kepada pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Amtihana dengan NIM H03220010. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan model pembelajaran dan taktik pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat dilakukan untuk membantu anak didik dalam memahami antara lain yang pertama yaitu model pembelajaran interaktif. Model pembelajaran interaktif sering dikenal dengan nama pendekatan pertanyaan anak. Nah, adapun langkah-langkah model pembelajaran interaktif yang pertama yaitu persiapan guru dan kelas memilih topik dan menemukan informasi yang melatar belakanginya. Kedua, kegiatan penjelajahan lebih melibatkan siswa pada topik yang sedang dibahas. Ketiga, pertanyaan anak. Saat kelas mengundang siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang topik yang dibahas. Keempat, penyelidikan guru dan siswa memilih pertanyaan untuk dieksplorasi selama 2-3 hari dalam selang 3-4 hari. Kelima, refleksi melakukan evaluasi untuk memantapkan hal-hal yang terbukti dan memisahkan hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Adapun contoh model pembelajaran interaktif, yang pertama, persiapan, kedua, kegiatan penjelajahan, ketiga, pertanyaan, keempat, penyelidikan, kelima, refleksi. Kedua, model pembelajaran terpadu atau integrated. Berdasarkan sifat keterpaduannya, pembelajaran terpadu dapat dibedakan menjadi 3 yakni model dalam satu disiplin ilmu, model antar bidang, dan model dalam lintas siswa. Terdapat sejumlah langkah-langkah untuk menyusun model pembelajaran terpadu. Nah, langkah-langkah tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji GBPP untuk menganalisis konsep-konsep penting yang akan diajarkan. Kedua, membuat bagan konsep yang menghubungkan konsep satu dengan konsep lainnya. Ketiga, memilih tema sentral yang dapat menjadi payung untuk memadukan konsep-konsep tersebut. Keempat, membuat TPK dan deskripsi kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan untuk setiap konsep. Nah, yang kelima, membuat bahan bacaan berupa cerita yang mengacu pada tema disertai gambar dan permainan. Keenam, menyusun jadwal kegiatan dan alokasi waktu yang diperlukan secara proporsional. Nah, yang terakhir, menyusun kisi-kisi perangkat tes dan soal tes. Selanjutnya yaitu taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seorang guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang bersifat individual. Taktik juga dapat dikatakan ciri khas dari seseorang dalam memberikan suatu perlakuan. Contoh taktik pembelajaran yang pertama, guru menjelaskan materi dengan menyelipkan kalimat humor atau menarik perhatian siswa. Yang kedua, guru menyampaikan materi dengan video dan media digital karena menguasai itu.
Dan yang terakhir, guru mengadakan game untuk memecah kesunyian di kelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Itulah tadi video pembelajaran dari kami kelompok 3, di mana video ini merupakan bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah strategi belajar mengajar biologi. Maka dari itu kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video, terutama dalam penyampaian materi yang mungkin masih kurang jelas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.